nanti batuk pilek. Benarkah minuman dingin memicu batuk pilek? Benar tadi Bapak ya Pak ya? Lalu apakah teriak membantu melepaskan stres? Apa pula yang sebenarnya terjadi bila kita mengalami lupa ingatan sesaat ketika bangun tidur? Temukan jawabannya di Dr. Oz Indonesia hari ini. Kalau weekend begini, enaknya tuh sama keluarga walaupun rame-rame ya. Kadang-kadang kan ada tuh anak atau ponakan itu uncle atau mama, papa mau makan ini deh gitu kan. Tapi karena situasi tertentu atau kondisi tertentu dari anaknya atau ponakannya, oh nggak boleh. Kamu nanti gini-gini. Nah ini bicara masalah jangan terhadap anak, salah satu contohnya ini pernyataan yang banyak di masyarakat kita tentang minum es. Jangan minum es nak, karena ini bisa mengakibatkan batuk pilek kamunya nanti. Apakah benar alasan tersebut dokter? Nah untuk itu kita tanya yuk seorang wanita, ini dia ibu-ibu juga. Iya, apakah pernah ngelarang pada anaknya? Makanya, siapa ya dokter Ian? Shirin Sungkar! Ibu muda yang cantik, Assalamualaikum. Apa kabar? Iya, Nah, Shirin tadi saya sama dokter Esa sudah ngobrol nih tentang pola di rumah tangga itu kayak ngelarang anak. Nah Shirin gimana? Nah jangan minum es gitu atau Enggak sih. enggak ya? Aku nggak terlalu ngelarang karena aku pernah kayak ikutan tentang parenting gitu. Itu juga jangan terlalu banyak melarang gitu. Sebelum kita melarang anak kita untuk jangan minum es, nanti batuk pilek. Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu penyebab dari batuk pilek itu apa sih sebenarnya. Nah, penyebabnya kan pasti dari infeksi, yaitu infeksi virus atau infeksi bakteri. Dan mereka tuh masuk menyerangnya ke tenggorokan. Dan kalau sudah seperti itu, akibatnya muncullah gejala-gejala seperti batuk dan pilek. Dan itu juga harus diperhatikan juga tentunya ya. Jadi ada yang namanya alergi. Nah, kalau misalnya anak itu alergi dingin, pasti bisa meler tuh kan. Pernah dengar dong Shirin? Tiba-tiba anakku sering pilek ya gitu. Atau mungkin juga akibat dari amandel. Nah kalau ada radang amandel ya di situ, nah akibatnya bisa sering banget tuh batuk pilek. Oke, gitu mungkin dia. ini di depan kita ada beberapa contoh ini ya. Kita maju sedikit. Ini adalah hidangan es ya yang dicampur dengan beberapa jenis minuman. Memang ini cukup merangsang anak-anak untuk mengkonsumsinya. Kembali lagi ke masalah batuk pilek, kemudian minum es. Kalau seseorang itu daya tahan tubuhnya bagus, sebenarnya sih sangat minim risiko batuk pilek diakibatkan oleh es. Tapi di sini yang harus diperhatikan, terutama para ibu rumah tangga di saat anaknya diberikan konsumsi yang dingin alias es. Perhatikan sekarang adalah sumber air yang digunakan dijadikan es batu. Itu dia. Ya, yaitu airnya apakah ya bilang dikatakan bersih, setidaknya kita nyaman buat air es adalah dari seorang ibu sendiri. Jadi tahu bikin es batunya sendiri. dari mana ya, air yang sudah matang. Karena apa? Kita anggap di sini kotak ini adalah es batu yang digunakan untuk hidangan dingin anak-anak kita. Misalkan nih air yang dibuat tidak bersih, ya kita hancurkan nih es batunya. Tuh, di dalamnya akan terdapat, tada. Ini adalah melambangkan beberapa bakteri. Kan dulu banyak tuh isu ya, es batu dari air mentah. Inilah yang mengakibatkan tidak hanya batuk pilek pada anak-anak saat mengkonsumsi es, tapi juga sakit perut bahkan diare. Ya, sebenarnya sih bukan anak-anak aja, orang dewasa juga bisa beresiko sama. Apalagi kalau daya tahan tubuhnya rendah ya, maka kuman itu masuk ke tenggorokan, kemudian berkembang dia di situ. Iya. Shirin, waktu aktivitas padat tuh pernah nggak ngerasakan kayak stres banget? Stres pasti pernah lah. Shirin biasanya kalau meluapkan stres itu pakai apa? Gimana caranya? Makan. Makan? Makan apa, Rin? Makan nasi. Makan nasi? Oh, berarti Nggak, seharusnya... makan coklat. Makan coklat, yang dark manis-manis. Dark coklat juga kan Iya. katanya bagus untuk stres kan. Jadi Makan ya, rujak gitu ya. ngidam dong. Ngidam lagi. Ini Iya, saya biasanya mau nanya dulu ke penonton nih, kalau mereka lagi stres kira-kira apa? Tadi kalau Shirin ya itu makan, kalau Dr. Ray shopping. Kalau Anda lagi stres, tidur. Terus tidur. Lupa kali ya jadinya Ya ampun, berarti stresnya stres terus dong ya. Ya, jadi Dr. Ray sama Shirin mereka rata-rata tuh tidur kalau stres. Ternyata ini ada salah satu survei yang mengatakan itu harus teriak. Lepaskan semuanya dengan teriakan Anda. Coba teriak.
Sebentar, kita suruh gurunya. Ibu teriak gimana dari Subang, Bu, teriakannya? Itu habis kelihatan apa, Ibu? Bapak, Pak, ini badannya teriakannya gimana, Pak? Baik, ini bicara masalah teriak. Bagaimana, Dokter Rey? Nah itu dia, banyak berkembang nih di masyarakat. Apakah benar ya teriak merupakan salah satu cara untuk melepaskan stres? Dokter Ian, Iya, bicara sudah dicoba? saya. Hah. Ya, dalam aktivitas tentunya stres itu nggak bisa dihindari ya. Iya, Dan stres ini sebenarnya pemirsa merupakan salah satu bahwa tubuh kita tuh sebenarnya sehat. Karena tubuh kita tuh punya proteksi alami. Kita ngerasain stres itu berarti sebenarnya tubuh memberitahukan kepada kita, lu harus istirahat, lu harus relax, ya. Diam dulu sejenak, tapi salah satu caranya adalah dengan teriak tadi. Benar tadi Bapak ya Pak ya? Wah, Ibu. Teman-teman? Iya, dengan mengucapkan apapun itu dengan teriak, ini membantu melepaskan hormon kortisol, yaitu hormon yang mengakibatkan seorang stres. Di saat hormon ini melebihi levelnya, beberapa organ tubuh bekerja tidak terkontrol. Denyut jantung. Kenapa orang stres itu bawanya bingung mau ngapain ya? Kemudian pernafasan jadi cepat. Ya, pikiran kemana-mana. Jadi memang di saat stres selain teriak mungkin sebenarnya bisa yang lain. Dokter Bisa Risa yang mungkin nih. lain. Kalau Shirin suka olahraga nggak nih? Suka. Nah itu salah satu penyaluran yang paling tepat untuk menyalurkan Oke. stres. Jadi harus dengan fisik. Jadi fisik itu harus disalurkan. Olahraga tinju dong. Nah boleh, apa aja sih sebenarnya. Termasuk kalau suka nari, nah itu boleh tuh. Nari, mau tarian apa yang kita suka, tapi badan kita bergerak, nah itu juga bisa. Kita masuk kepada beberapa pernyataan yang ketiga. Ini mengenai apa, Dokter Rey? Ini mengenai kalau misalnya Shirin pernah nggak nih, kita lagi tidur, terus tiba-tiba terbangun, terus lupa sejenak. "Lah, kita ini lagi di mana ya? Lagi ngapain ya? Ini Oh, hari apa amnesia, ya?" amnesia. Amnesia sesaat. Ala sinetron amnesia terus. Oh, iya. Amnesia terus. Gitu. Ya, tapi yang berkaitan dengan gangguan tidur, biasanya Sirin pernah ngalami apa? Kan itu ada yang mungkin masyarakat kita bilang tindihan. Pernah penonton? Pernah? Oh iya pernah. Ngalami seperti tindihan? Nggak bisa digerakin gitu ya Pernah, badannya ya? Pernah ya? Yang biasa yang terlihat apa tuh? Ya Nggak kembali. nggak bisa Nggak bisa ngapa-ngapain gerak, gitu kan. Jadi tapi kayak kayak- masih ada setengah sadar setengah di alam mimpi gitu kan. Jadi kayak Sampai ngelihat kayak makhluk halus juga gitu. enggak sih, cuman kayak kita mau denger orang-orang sekitar, cuman mau gerak nggak bisa Nggak gitu bisa. kan. Iya. Yang kepikiran Masih. cuma akhirnya berdoa. Iya, akhirnya berdoa. Jangan sekarang gitu ya. Oke, ini bicara masalah gangguan tidur. Seseorang tiba-tiba amnesia, ini diakibatkan oleh gangguan tidur. Memang ini hampir mirip dengan istilah yang namanya sleep paralysis. Ya, gangguan tidur di mana jadi kalau kita tidur itu kan ada fase-fasenya. Ada fase 1 sampai fase 4. Fase 1 biasanya kita masih sadar, itu kayak yang masih gitu ya. Fase 2 itu setengah sadar, udah mulai masuk tidur. Fase 3 ini biasanya sudah mulai dalam, fase 4 itu udah mimpi. Kenapa seseorang saat tidur walaupun cuma 15 sampai 20 menit ya kemudian segar, itu bisa aja yang sistemnya loncat. Tapi sistem loncat ada yang akhirnya otaknya itu udah apa Sudah ya? naik fasenya. Tapi Tapi badannya belum siap. Belum akhirnya. siap. Jadi ini yang- pernafasannya sudah berjalan tapi tiba-tiba wah belum bisa digerakkan seluruh tubuhnya. ini biasanya penyebabnya cukup beragam. Rata-rata adalah kurang tidur, pemirsa. Ya, jangan yang bilang, "Oh, ini rumah kamar ada setannya." Ya, jangan Ada mikirnya juga. negatif dulu. Makanya kalau misalnya ada orang yang sering terkena seperti itu tuh, harus disesuaikan waktu tidurnya. Iya. Jadi kalau misalnya Shirin misalnya tidur jam 9 malam, besoknya juga harus jam 9 malam. Bangun jam 5 pagi, besoknya diusahakan jam 5 pagi. Jadi jamnya selalu sama, bangun dan tidurnya. Juga dikurangi juga konsumsi seperti kafein, kemudian zat-zat untuk yang menurunkan kinerja otak seperti psikotropika pasti ya, nikotin juga, kemudian juga obat-obat penenang atau obat tidur itu malah justru mengganggu dari sirkulasi fase-fase itu tadi. Iya. Kemudian juga pastikan olahraga secara rutin dan yang pasti tetap Relax harus lah. Iya, Ya, harus dan relax. mungkin untuk cowok-cowok nih ya, olahraga atau berlebihan main futsal sampai jam 11 malam, kemudian masih nongkrong segala macam, tiap hari seperti itu bisa juga mengakibatkan overtraining, akhirnya gangguan tidur ya. Itu tadi pemirsa beberapa pernyataan yang berkaitan dengan kebiasaan kita sehari-hari dan sudah kita jelaskan secara kedokterannya ya. Setelah ini masih banyak informasi menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana dong. Dimana lagi kalau bukan di Dokterus untuk memperbaiki aliran darah di sekitar mata, lalu juga di bagian pelipis. Kenali beberapa titik pijat pada kepala dan leher untuk menghilangkan nyeri. Enak?
Lanjutkan sampai pulang ya.